Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh dengan sukacita. Sekalipun ada beberapa orang di antara kita atau banyak di antara kita yang terus mengalami pergumulan karena sikap-sikap orang lain, karena perilaku-perilaku orang lain, karena kejahatan-kejahatan orang lain. Tapi kita mau diingatkan saudara-saudara supaya kita juga boleh lepas dari semuanya. Maka kita juga harus memberikan pengampunan kepada mereka. Sama seperti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Semoga ini menjadi berkat untuk kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus pernah mengungkapkan satu perumpamaan tentang pengampunan. Dikisahkan di situ ada seorang hamba yang berhutang 10.000 dinar. Itu luar biasa banyaknya. Dan raja itu menuntut hutangnya kepada hamba itu supaya dibayar. Tetapi hamba itu tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan dia memohon pengampunan kepada sang raja supaya dia diberikan waktu dan kesempatan untuk membayar dan memberikan waktu yang lebih panjang kepadanya untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi raja berkata kepadanya, biarlah dirinya dijual dan harta bendanya dijual dan juga anak istrinya dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi sekali lagi dia mohon sangat kepada sang raja supaya sang raja memperkenankan dia untuk diberikan waktu. Kemudian timbullah belas kasihan kepada hamba itu dari sang raja. Dan dia menghapuskan seluruh hutang-hutangnya. Bayangkan 10.000 dinar hutangnya dihapuskan, dilunasi, diputihkan oleh sang raja. Dan dia dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar hutangnya. Alangkah luar biasanya dia. Alangkah luar biasa sukacitanya sang hamba tadi. Karena hamba itu sudah dibebaskan dari hutang-hutangnya. Tapi baru saja dia menerima pengampunan akan utang-hutangnya. Ketika dia keluar dari istana itu, dia bertemu dengan hamba yang lain. Dan hamba yang lain itu memiliki hutang 100 dinar kepadanya. Lantas hamba yang baru saja dibebaskan hutangnya dari sang raja, kemudian dia meminta hamba yang lain itu untuk membayar hutangnya kepadanya, 100 dinar. Kemudian hamba yang berutang kepadanya itu berkata memohon sama seperti permohonan dirinya tadi yang meminta kepada sang raja supaya memberikan waktu untuk membayar hutang-hutangnya. Tetapi saudara-saudara, justru dia marah, murka dan memenjarakan orang tersebut. Saudara-saudara, teman-teman dari hamba itu sangat sedih sekali melihat sikapnya yang tega memenjarakan orang yang berhutang cuma 100 dinar kepadanya. Sementara dia sudah dilepaskan dari hutangnya oleh raja 10.000 dinar. Maka teman-temannya itu menyampaikan itu kepada tuannya. Sehingga raja itu murka. Murka sekali. Sehingga dia memenjarakan hamba yang sudah dihutangkan, sudah dilepaskan hutangnya yang 10.000 dinar itu. Saudara-saudara, apa yang mau kita katakan dari itu? Apa yang mau kita kutip dari ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Yesus sudah terlebih dulu mengampuni kita. Yesus telah memberikan keramahannya, kesempatannya kepada kita. Dan dia betul-betul penuh kasih kepada kita. Di tengah-tengah kejahatan dan dosa-dosa kita yang melahirkan hutang maut. Tetapi Yesus dengan penuh kasih mengampuni kita dan melepaskan kita, menebus kita dari segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Sehingga kita memperoleh keselamatan, memperoleh kebebasan, sehingga kita memperoleh sukacita. Dan yang menjadi tanggung jawab kepada kita saudara-saudara,
Sekarang bagaimana supaya kita juga boleh mengampuni, membebaskan, melepaskan orang-orang dari setiap kekurangan-kekurangannya dan kejahatan-kejahatannya. Ada begitu banyak orang yang beralasan, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni dia. Setelah dia berbuat begitu jahat, setelah dia mempermalukan aku, setelah dia begitu kejam terhadap aku, setelah sekian banyak yang kuberikan, kebaikan yang kuberikan kepadanya, tetapi dia membalasnya dengan kejahatan. Saudara-saudara, ingatlah, Yesus terlebih dulu telah mengampuni kita. Nyawa kita sudah dibebaskan olehnya, sehingga kita beroleh kehidupan untuk selama-lamanya. Ini menjadi kesadaran yang penuh, peringatan yang penuh kepada kita, supaya jangan sampai kita pernah lupa akan pengampunan dan kasih yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Supaya kita jangan pernah lupa, saudara-saudara, bahwa kita juga telah dikasihi Yesus Kristus dengan luar biasa. Sekalipun kadang-kadang kita merasakan sakit hati, kecewa, geram dengan yang manusia yang lain yang sudah menyakiti kita. Tapi mari kita ingat, saudara-saudara, supaya kita juga boleh mengingat kita bahwa kita juga sudah pernah sering sekali menyakiti hati Tuhan dengan segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus terpanggil untuk mengampuni orang lain. Dan itu dasarnya, saudara-saudara, orang percaya bisa dan dimampukan untuk mengampuni orang lain, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Allah, diperdamaikan oleh Yesus Kristus, sehingga kita boleh berjumpa kembali, berhubungan kembali, berdamai kembali dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kita menjadi orang yang ramah. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Memang itu agak sulit untuk kita lakukan. Terus terang, ada sengaja orang selalu berbuat kejahatan kepada kita, sengaja. Tapi memang saya mau katakan kepada kita, mari kita mengingat bahwa kita juga sering sekali sengaja membuat kejahatan kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita pergumulkan, ya. Biarlah kita memaafkan dia, paling tidak di dalam hati kita, dan kita berdoa kepadanya, ya Tuhan, ampunilah dia. Kalau dia tetap juga berbuat jahat, maka Tuhanlah yang berurusan dengan dia. Kita hidup harus penuh dengan kasih mesra, ya. Kita harus betul-betul hidup dengan mesra, penuh kasih kepada orang lain dan mengampuni, supaya kita betul-betul boleh lega, tenang, nyaman. Ingat, ketika kita mengampuni orang lain dengan kesalahan-kesalahannya yang jahat itu, maka ada kenyamanan, kebebasan, sukacita. Sama seperti ketika kita menerima pengampunan itu dari Tuhan. Ada hal yang luar biasa, indahnya, tenangnya, damainya. Dan ketika kita mengampuni, orang-orang yang menyimpan perasaan dendam, kecewa, dan banyak hal, itu akan membuat dia terbeban. Tapi ketika kita boleh melepaskan pengampunan itu sendiri, maka semua beban kita akan terlepas. Dan Tuhan Yesus akan semakin memberikan kuasa dan ketenangan, kenyamanan, dan damai sejahtera kepada kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dalam kehidupan kita dan betul-betul mengingatkan kita, sehingga kita boleh hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.